Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akfarinda Azwa, mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbanyakan tanaman. Tujuan dari perbanyakan tanaman adalah untuk mempertahankan genotipa tertentu atau populasi genotipa untuk memproduksi tanaman dengan sifat-sifat tertentu. Nah, terdapat dua macam perbanyakan tanaman, yaitu ada perbanyakan generatif dan ada perbanyakan vegetatif. Nah, untuk perbanyakan generatif ini adalah perbanyakan yang menggunakan biji tanaman. Kemudian kalau perbanyakan vegetatif ini mungkin bisa dari batang tanaman, bisa dari kaus tanaman, atau dari tunas, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah perbanyakan dengan biji atau perbanyakan secara generatif. Nah, perbanyakan tanaman dengan biji ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan bibit batang bawah atau rootstock dan bibit hibrida asal biji, hybrid seedling atau hybrid seedling. Nah, untuk perbanyakan vegetatif, perbanyakan generatif ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Nah, untuk keuntungannya sendiri adalah perbanyakan generatif ini menjadikan tanaman itu memiliki sistem perakaran yang lebih kuat. Kemudian banyak anakan atau bibitnya itu yang dapat ditanam dengan mudah dan juga murah. Kemudian tanaman yang dihasilkan itu biasanya hidup lebih lama dan bisa memunculkan pengembangan spesies baru. Namun di lain itu ada juga terdapat kerugiannya, yaitu tidak selalu memiliki semua karakter dari tanaman induknya. Jadi tanaman yang dihasilkan dari perbanyakan generatif ini tidak selalu memiliki semua karakter dari tanaman induknya. Kemudian terdapat beberapa tanaman seperti nanas dan pisang yang tidak dapat dibiarkan dengan biji. Selain itu kerugiannya ada lagi yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk berbuah. Jadi tanaman yang dihasilkan itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk berbuah. Selanjutnya terdapat istilah stratifikasi biji. Nah, stratifikasi ini adalah pemberian suhu dingin untuk memecah dormansi biji. Jadi terdapat beberapa biji yang memiliki kulit yang keras yang dapat menghambat perkecambahan. Nah, untuk itu perlu dilakukan stratifikasi atau perlu dilakukan perusakan atau pemecahan terlebih dahulu bagian luar fisik tanaman, misalnya itu dengan cara digosok atau dengan amplas atau langsung dipecahkan saja kulitnya baik dengan digerus atau ditumbuk. Selanjutnya adalah perbanyakan secara vegetatif. Nah, perbanyakan secara vegetatif ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh bibit dengan sifat genetika yang sama dengan induknya. Nah, perbanyakan vegetatif ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah perbanyakan vegetatif ini memiliki semua karakteristik tanaman yang sama dengan induknya. Kemudian yang kedua, tanaman itu akan lebih cepat berbunga dan berbuah. Yang ketiga adalah sifat-sifat genetika tanaman induknya itu dapat diwariskan dengan mudah ke anakannya. Namun, perbanyakan secara vegetatif ini juga memiliki beberapa kerugian, yaitu yang pertama adalah tidak memungkinkan lahirnya varietas baru. Jadi dengan melakukan perbanyakan secara vegetatif ini tidak memungkinkan untuk terjadinya atau tidak memungkinkan lahirnya varietas baru. Berbeda dengan perbanyakan generatif yang tadi bisa memunculkan pengembangan spesies baru. Nah, pada perbanyakan secara vegetatif ini juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Penyakit yang ditanam di tanaman induk itu dapat menyebar juga ke anakannya. Selain itu, tanaman yang dihasilkan itu relatif berumur pendek dan berukuran lebih kecil. Nah, metode perbanyakan secara vegetatif ini ada stek atau cutting. Nah, perbanyakan tanaman dengan stek ini dilakukan dengan cara menumbuhkan bibit tanaman baru dari bagian vegetatif tanaman. Nah, bagian vegetatif tanaman ini adalah akar, batang atau pucuk, daun, khususnya pada tanaman hias, dan bahkan kalus sehingga bisa menjadi tanaman baru. Penyebutan untuk stek ini pun mengikuti sumber bagian yang digunakan pada tanaman, yaitu seperti stek akar, stek batang, stek pucuk, dan stek daun. Jadi apabila bagian sumber tanaman itu yang diambil adalah akarnya, maka kita menyebutnya dengan
stek akar. Namun apabila yang digunakan adalah batangnya, maka kita gunakan istilah stek batang. Begitu pula seterusnya. Nah, sumber bagian tanaman itu ada pula kalus. Nah, apabila bagian kalus ini yang dipakai, maka akan disebut dengan metode pembiakan secara kultur jaringan. Dari metode stek ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan, yaitu karena metode ini cenderung murah, membutuhkan sedikit ruangan, cepat untuk dilakukan, dan sederhana. Terdapat 3 macam stek, yaitu ada stek berbatang lunak atau stek berdaun. Stek ini diproduksi dari pucuk tanaman yang sedang tumbuh aktif dan sehat. Kemudian ada stek batang semi keras yang diproduksi dari cabang atau ranting tanaman yang telah matang dan berhenti pertumbuhannya. Kemudian ada stek batang keras. Stek ini diproduksi dari cabang tanaman yang batangnya tuh sudah mengeras. Jadi itu tadi adalah 3 macam stek. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman dari stek. Itu ada 4, yaitu yang pertama adalah kondisi tanaman. Nah, kondisi tanaman induk ini yang kita perhatikan adalah stres air, apakah dia dalam kondisi stres air, kemudian bagaimana suhu udaranya, etiolasi, karbon dioksida, karbohidrat, kandungan hara mineralnya, dan girdling. Kemudian yang kedua adalah rejuvenasi. Nah, rejuvenasi ini menunjukkan kepada perlakuan yang dapat membuat tanaman itu menjadi juvenil kembali, seperti contohnya adalah pemangkasan berat. Kemudian ketiga ada tipe entres. Nah, entres ini adalah bagian tanaman atau cabang yang akan dijadikan sebagai bahan stek. Kemudian yang keempat adalah bahan saat pengambilan entres. Jadi akan berbeda gitu kemampuan berakarnya pada tanaman yang diambil sebelum panen dan setelah panen atau pasca panen. Kemudian di sini adalah metode cangkok air dan perundukan. Nah, jadi pada prinsip teknik cangkok air dan perundukan ini, sebagian cabang atau ranting tanaman ini dipaksa berakar membentuk tanaman baru pada saat ia masih menempel pada tanaman induknya. Itu seperti yang terlihat pada gambar. Setelah cukup berakar, maka tanaman nantinya akan dipisahkan dari induknya. Pada dasarnya, cabang atau ranting yang nantinya akan dipisahkan dari induknya itu akan dilakukan pengeratan girdling pada sebagian kulitnya. Nah, kemudian ada metode sambung tunas. Metode sambung tunas ini hampir sama dengan metode sambung pucuk, yaitu teknik menyambung atau grafting yang namun yang dibedakannya itu hanya dari jumlah tunas yang disambung. Nah, sambung tunas ini dilakukan dengan menyambung atau menempelkan satu tunas bud dari tanaman yang kita harapkan produksinya pada bibit batang bawah atau stok, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, syarat utama agar kedua bagian ini dapat tersambung dengan baik adalah keduanya harus kompatibel dan menyambung dengan baik. Selanjutnya ada metode sambung pucuk. Nah, metode sambung pucuk ini dilakukan dengan menyambung atau menempelkan satu pucuk muda yang terdiri atas beberapa tunas sebagai batang atas atau kita sebut spion dari tanaman yang kita harapkan produksinya pada bibit batang bawah atau stok seperti yang terlihat pada gambar. Nah, syarat agar kedua bagian spion dan stok ini dapat tersambung dengan baik, maka ukuran kedua diameternya itu harus sama. Nah, selanjutnya ada 2 metode terakhir, yaitu metode penyusuan dan metode kultur jaringan. Nah, metode penyusuan ini adalah metode modifikasi grafting dengan batang bawah, stok, dan batang atas, spion, berupa tanaman atau bibit utuh. Nah, terdapat 2 cara untuk melakukan metode penyusuan ini, yaitu dengan cara sayat dan dengan cara susuk atau tusuk. Nah, selanjutnya adalah metode kultur jaringan, yaitu metode yang terakhir. Metode kultur jaringan ini adalah metode yang menumbuhkan sebagian jaringan meristem di dalam suatu media kultur hingga terbentuk individu baru. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi bahwa metode kultur jaringan ini adalah metode di mana kita tuh menggunakan sumber bagian tanaman, yaitu kalus. Nah, pada metode kultur jaringan ini kita harus sangat
steril, karena kalau tidak steril justru yang tumbuh di dalam media tanam kita itu bukanlah bibitnya, bukan kalus, namun justru bakteri penyakit. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.